Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sedaya dulurku pagar Nusa, khususnya yang di wilayah Sragen, insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini mau mengupas sejarah ataupun pendiri pagar Nusa untuk wilayah Sragen. Tapi sebelumnya mari kita semuanya bersolawat kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sering saya sampaikan ataupun para ulama kiai saampu-ampuhe ilmumu, saampu-ampuhe jimatmu, saampu-ampuhane gibulanmu iku isih ampuh sholawatmu marang Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu mari kita bersama-sama bersolawat kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Yasir lana kulal umuri wa afina min kulli hammin aw bala aw ani. Yasir lana kullal umuri wa afina min kulli hammin aw bala aw ani Oke, selanjutnya sebelum kami mensejarahkan pendiri atau awal mulanya berdirinya pagar Nusa di wilayah Sragen, jangan lupa dukungannya untuk menombol ataupun mensubscribe yang ada tulisannya di bawah itu, yang merah-merah itu, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Anda sekalian menombol subscribe, mudah-mudahan menjadi amal sedekah panjenengan sedaya. Jadi begini, langsung saja. Pada awalnya berdirinya pagar Nusa di wilayah Sragen itu ada beberapa tokoh ulama ataupun para kiai di wilayah Sragen. Dan siapa saja tokoh-tokoh ulama di wilayah Sragen itu? Mungkin di antara kalian semua sudah mengetahui, dan ini nanti apabila ada kekurangannya saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Pada tahun 1994 tokoh-tokoh ataupun ulama di wilayah Sragen itu berkumpul, bermusyawarah untuk mengikuti pencak silatnya Nahdlatul
ulama. Dan siapa di antaranya? Di antaranya tokoh pendiri Pagar Nusa di wilayah Sragen. Yang pertama almarhum almarhumlah Simbah Kiai Haji Zubair yang beralamat di Kauman. Yang kedua Simbah Kiai Wahono yang beralamatkan di Tanon. Mbah Wahono Bedono Tanon. Terus yang ketiga Simbah Kiai Sungkono yang beralamatkan di Ngerampang. Terus Simbah Kiai Faroji yang beralamatkan di Sambung Macan, Ringarjo, kalau nggak salah itu Ringinarjo, Sambung Macan. Terus Simbah Kiai Ratno, Mbah Ratno yang beralamatkan di Pojok Sukodono, dan para kiai-kiai lainnya. Itu yang saya ketahui, itu awal atau tokoh-tokoh pendiri Pagar Nusa di wilayah Sragen. Dan tokoh-tokoh itu akhirnya bermusyawarah ingin mendirikan pencaksilat Nahdlatul Ulama, yaitu Pagar Nusa. Padahal para beliau-beliau itu sudah mempunyai pencak silat sendiri. Di antaranya ada yang sudah ikuti pencak silat dari Pesat Teratai, Arasakti, Nusantara, ataupun jalan lainnya. Para tokoh itu bertujuan dalam mendirikan pencak silat Pagar Nusa hanya berkhidmah kepada para alim ulama ala Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jadi untuk berdirinya itu sebetulnya beliau-beliau sudah mempunyai pencak silat, dan beliau-beliau akhirnya setelah disepakati sowan kepada beliau Gus Maksum. Akhirnya pada beliau Gus Maksum, semua tokoh sudah mengaturkan ingin mendirikan ataupun mengembangkan adanya pencak silat Pagar Nusa di wilayah Sragen. Beliau almarhum almarhumlah Romo Kiai Agus Muhammad Maksum Jawari mengizakan. Pada akhirnya Gus Maksum mengetus atau mempercayai salah satu yang dimasukkan Dewan Khos waktu itu di Jawa Timur. Beliau Simbah Kiai Haji Asroful Anam Abdul Karim, pengasuh pondok pesantren Nurul Burhan Ngawi. Terus beliau Mbah Yai Asroful Anam
itu pertama yang ditunjuk tempat untuk latihan itu di tempatnya Mbah Kiai Sungkono, karena waktu sudah ditentukan untuk jadwal latihannya di tempatnya Mbah Kiai Sungkono. Kebetulan pada jadwal tersebut Mbah Sungkono ada acara di luar kota. Akhirnya tempat untuk latihan itu dialihkan, dipindah di pondok pesantrennya Mbah Kiai Faroji yang beralamatkan di Dengaring Arjo, Sambung Macan. Pendiri-pendiri pencak silat pagar nusa di wilayah Sragen sekarang sudah tidak ada. Semuanya sudah wafat. Masih ada saksi yang masih dalam mengikuti musyawarah tersebut. Yang termasuk itu santrinya Mbah Ratno, atau itu juga termasuk santrinya Mbah Wahono. Dan dia termasuk golongan yang pertama kali ikut latihan sampai biatan ataupun sasahan di wilayah Sragen pertama kali. Itu. Setelah itu, siapakah pelatih yang dipercayai oleh beliau Romo Kiai Asroful Anam? Pelatih tetapnya itu ada di situ. Jadi simak terus video-video ini untuk mengupas sejarah berdirinya ataupun awal mulanya berdirinya pencak silat pagar nusa di wilayah Sragen. Siapa yang masih sampai sekarang menjadi saksi di waktu musyawarah para ulama-ulama tersebut, pelatihnya itu siapa, nanti akan kita lanjutkan di video-video selanjutnya. Jadi begini sedulur-sedulur, para ulama, para tokoh-tokoh Sragen itu sendiri sudah mempunyai pencak silat, sudah mempunyai keilmuan, tapi kok masih ikut di pagar nusa. Hanya satu tujuannya, yaitu berkhidmah kepada ulama, kepada kiai, kepada guru-guru. Itu. Saya kira cukup sekian dulu, dan jangan lupa simak video-video selanjutnya. Jadi saya terima kasih. Mungkin ada kesalahan, kekhilafan dalam mensejarahkan berdirinya pagar nusa. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Jangan lupa saran dan kritiknya untuk membangun atau mensupport dalam membuat sejarah berdirinya pagar nusa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.